orang-orang yang tinggal di Sydney tuh panggilannya Sydneysider. Dan main ke Sydney kali ini, aku udah dikasih bocoran list tempat yang wajib dikunjungin langsung dari Sydneysider. Jadi yuk ikutan aku explore like a local in the Harbour City, Sydney. Trip kali ini flightnya berangkat dari Perth dan hai, aku El yang bakalan nemenin kalian explore dan main di Sydney. Dari Perth ke Sydney, aku naik Virgin Air, ini maskapai lokal di Australia dan durasi flightnya kurang lebih 5 jam. Setelah perjalanan panjang, dari malam nyampe pagi, akhirnya kita nyampe di Sydney. Kalau udah nyampe di Bandara Sydney, nggak usah bingung, karena Bandara Sydney langsung terhubung dengan train airport, jadi kita sisa jalan aja, ikutin penanda arah, dan dari bandara ke pusat kota cuma 15 menitan. Dan ini opsi termurah dan tercepat dibandingkan dengan naik taksi. Buat naik airport train, kita beli Opal Card dulu di counter dekat gate, masuk train stationnya, atau bisa beli single trip card. Kalau saranku, better beli Opal Card aja langsung, soalnya bakalan kepake buat semua public transport yang ada di Sydney. Nah ini kita udah nyampe di hotel, ini hotel buat 4 hari ke depan dan aku tuh gak nyangka kalau misalnya dia bakalan sebagus dan seestetik ini. Terus ini lokasinya bener-bener di tengah kota di Sydney CBD, nama hotelnya Porterhouse Hotel Sydney. Hotelnya lumayan baru, jadi bener-bener clean dan sebenarnya aku pesan hotel ini karena pas lagi nyari nih hotel estetik di Sydney, hotel ini muncul paling atas dan pas aku cek di Traveloka juga ada, jadi ya udah langsung aja kita book. Desain kamarnya modern dan estetik dan ini tuh tipe hotel yang aku banget pokoknya. Harga per malamnya aku dapat 2 jutaan karena dapat promo di Traveloka. Terus kalau pesan via Traveloka juga anti ribet karena bisa flexible payment dan free cancellation. Jadi kalau solo trip jauh begini berasa lebih aman. Hari pertama di Sydney, aku mau datang ke tempat-tempat ikonik dan tentu aja destinasi pertama kita tidak lain tidak bukan adalah Sydney Opera House. Jadi sebenarnya aku mau jalan-jalan di Opera House dulu buat foto-foto. Cuma karena destinasi kedua tutup jam 5, jadi kita langsung OTW ke Taronga Zoo dulu. Buat ke Taronga Zoo bisa naik ferry dari Circular Quay. Ini tuh masih satu lokasi dengan Opera House. Nah, ferry termasuk public transport di Sydney. Jadi kalau mau bayar bisa tap pakai Opal Card aja dan perjalanannya kurang lebih 13 menitan. Harga tiket masuk Taronga Zoo 500 ribuan, aku beli di Traveloka, jadi pas masuk udah gak pakai ngantri beli tiket lagi, sisa scan aja. Nah, terus kalau beli Traveloka juga gampang buat di reschedule atau di refund in case tiba-tiba gak jadi. Nah, by the way, kalau ditanya jauh-jauh ke Sydney ngapain sih main ke zoo? Jawabannya mau ketemu koala, guys. Walaupun pas kesini koalanya malah tidur cantik, tapi ya ampun ini gemes banget. Koalanya pengen dibungkus bawa pulang, bener-bener lucu. Mana posisi tidurnya tuh bener-bener random. Terus selain koala, banyak hewan khas Australia juga, kayak kanguru, wombat. Tapi ini yang paling mind blowing, ada harimau Sumatera. Terus areanya tuh disetting bener-bener kayak lagi di Indo. Bahkan ada gerobak bakso juga. Area zoo-nya bener-bener luas buat dieksplor dan ini tuh ya seneng deh kalau misalnya bawa bocil-bocil ke sini karena hewannya banyak dan lucu-lucu dan dari Taronga Zoo kita juga bisa lihat view city. Udah puas keliling, yuk lanjut ke destinasi selanjutnya. Kita balik dulu ke Circular Quay naik ferry lagi. Dan karena hari ini lumayan panas, jadi aku mau beli es krim dulu di Gini Gelato, salah satu gelato favorit Sydneysider. Kalau
ditanya rekomendasi makanan enak di Sydney tuh apa, pasti rata-rata rekomendasinya makanan Asia. Jadi Sydney tuh multicultural, orang-orang dari berbagai belahan dunia ada di sini, terutama orang Asia. Jadi nggak heran sih kalau ada Chinatown, Thai Town, dan di mana-mana banyak banget restoran Asia. Jadi malam ini kita nyobain Resto Mamak. Ini resto Malaysia yang terkenal di Sydney dan selalu waiting list. Nah kalau di Australia, pas lagi makan di resto, biasanya udah gratis air putih kayak gini atau ada tap water juga. Aku pesen 3 menu dan semuanya emang enak-enak. Rasanya otentik sama dengan yang pernah aku makan di Malaysia. Ngopi pagi emang budaya orang-orang di Australia, jadi kalau pagi bakalan banyak sewileran orang-orang nenteng kopi di tangan. Nah pagi ini aku ke daerah Surry Hill, ke Cafe Lode Pies and Pastry. Pastry-nya macam-macam, tapi yang wajib dicoba tuh pie-nya, karena salah satu yang terenak dan rekomen di Sydney. Anyway, Surry Hills ini salah satu suburb di Sydney yang banyak kafe lucu dan bentuk rumah di sini tuh berjejer estetik. Nah, di sini ada tempat hidden gem namanya Cat Alley. Rumah-rumahnya kecil tapi dikelilingin tanaman dan banyak kucing gemas berkeliaran. Nah lanjut ke destinasi berikutnya, ini kita naik bus karena di sini tuh emang enak banget naik public transport, soalnya udah terintegrasi dan jauh lebih hemat juga. Terus walaupun Sydney tuh kota gede, tapi green space-nya ada di mana-mana dan jalanannya juga ramah pejalan kaki. Sekarang kita mau lanjut ke State Library of New South Wales. Ini perpustakaan tertua di Australia dan di perpustakaan ini ada The Amaze Gallery yang isinya lukisan, buku, artwork, dan di sini benar-benar tenang dan damai. Lanjut, cuma jalan kaki 6 menitan dari State Library, ada Art Gallery of New South Wales. Kalau kalian suka seni, wajib banget kesini. Art Gallery-nya gede dan banyak yang bisa dieksplor, dan senengnya karena ini free entrance juga. Dari Art Gallery kita mau ke Opera House lagi mumpung hari ini cerah. Nah dari Art Gallery cuma perlu jalan kaki aja terus ngelewatin Royal Botanical Garden. Di sini juga enak banget buat duduk santai atau piknik. Enaknya di sini tuh bener-bener public space-nya banyak dan gratis. Mana view-nya juga cantik dan cuaca di Australia itu juga enak kalau misalnya pas lagi autumn atau pas lagi spring. Dari Royal Botanical Garden ke Opera House juga sisa jalan dikit aja udah nyampe. Di sini tuh nggak cuma rame dikunjungin sama turis doang, tapi aku tuh notice kalau misalnya banyak banget yang lari sore. Anyway, ngomongin lari ini, kebetulan di Sydney 15 September nanti bakalan ada Sydney Marathon. Dan kapan lagi bisa lari maraton di Sydney dengan view cakep, udara yang segar, dan langit yang biru. Tiketnya bisa dibeli di aplikasi Traveloka, jadi buruan beli sebelum kalian kehabisan. Cuaca hari ini cerah dan kalau lagi di Sydney nggak afdol nggak main ke pantai, jadi dari Opera House kita ke Manly Beach naik ferry. Durasinya 30 menitan dan Manly Beach ini salah satu pantai favorit buat local people. Duduk di pinggir pantai aja udah enak banget, apalagi sunset di Manly juga bagus dan sambil makan fish and chips yang jadi signature menu daerah pantai di Australia. Kalau kalian ke Sydney dan dapat weekend, jangan lupa main ke Rock Market. Ini salah satu weekend market yang lumayan rame dan banyak dikunjungin. Ada tenan makanan, baju, art, dan masih banyak lagi. Jauh dari The Rock ada cafe La Renaissance. Pas dateng, kafenya emang udah rame banget dan pastry-nya kelihatan menggoda banget. Aku pesan es kopi dan 1 pastry. Terus kalau kesini wajib duduk di taman belakangnya, enak banget buat chill.
The Rock Market dan cafe ini emang deket sama Opera House, jadi emang tempat wisata tuh deketan dan bisa jalan kaki aja udah nyampe. Mumpung masih sempet, aku mau lanjut jalan ke Observatory Hill, jalan kaki aja dari cafe tadi, mungkin sekitar 15 menitan udah nyampe. Nah, dari Observatory Hill ini view-nya cakep banget jembatan Sydney Harbour, cuma kayaknya kalau kesini better sore aja biar nggak terlalu panas dan bisa dapat view sunset juga. Kalau kesini siang-siang enak juga sih karena banyak pepohonan dan pas kesini banyak yang sambil nyantai dan tiduran juga. Udah mulai siang dan lapar, kita balik ke Town Hall dulu dan makan siang di Mango Koko. Ini agak random sih, tiba-tiba pengen makan pad thai. Nah, ini tuh salah satu resto Thailand di Sydney yang terkenal dan kalau jam sibuk tuh selalu waiting list dulu. Kemarin tuh harusnya ke Queen Victoria Building, cuma waktunya mepet dan akhirnya kita baru kesini hari ini. Ini sebenarnya mall yang brandnya tuh bikin dompet bergetar, cuma arsitektur bangunannya bagus banget ala Eropa, jadi banyak wisatawan yang datang ke sini. Ditanya kenapa kesini terus, soalnya emang kalau mau ke tempat wisata tuh naik ferry-nya di sini. Nah, ini kita ke Luna Park, salah satu theme park yang famous di Sydney. Tiket masuknya free, jadi kalau misalnya kalian cuma mau foto ala-ala aja, bisa banget. Tapi kalau kalian mau coba main di wahananya, bayarnya beda lagi ya. Dari Luna Park balik lagi ke Circular Quay karena waktunya makan malam dan ya ampun excited banget karena malam ini mau makan daging. FYI, daging Australia itu salah satu yang kualitasnya top, jadi wajib banget cobain steak kalau kesini. Aku cobain salah satu resto yang terkenal, ini namanya Hurricane Grill. Tempatnya pas banget di Circular Quay. Rasanya emang endulita dan worth it banget, pantas tempatnya tuh rame. Nah, malam minggu di Sydney gimana ya bentukannya? Kalau lagi di Town Hall banyak yang basking dan rame banget kaum muda-mudi Sydney. Ini hari terakhir di Sydney, plan awal mau main ke Bondi Beach, tapi apa daya cuacanya belum mengizinkan, ternyata menung seharian. Daripada gloomy pagi-pagi, langsung ke Black Star Pastry. Karena aku penasaran sama watermelon cake-nya yang katanya the most Instagram cake yang jadi bestseller di kafenya. Awalnya tuh skeptis soalnya hiasan banyak banget, tapi pas dicoba ternyata rasanya tuh cake tapi fresh karena tengahnya ada semangka. Terus dimakan pagi-pagi nggak bikin giung juga. Ini what to try sih. Nah, karena ini hari terakhir, aku mau ngajakin kalian juga ke tempat beli oleh-oleh terbesar di Sydney dan harganya murah-murah juga. Lokasinya di Paddy's Market, jualannya macem-macem dari kaos I Love Australia, ganci koala kanguru, tas-tas lucu yang pilihannya banyak, dan yang terpenting harganya juga murah-murah. Karena habis berkeliling kita udah lapar lagi dan cuaca hari ini dingin, enaknya makan yang kuah-kuah kali ya. Makan siangnya aku cobain resto Korea Arisun, sundubu jiganya endul, terus aku beli kimchi pancake-nya juga. BTW selama di Sydney kita udah nyobain masakan Malaysia, Thailand, Korea, ini bener-bener macam-macam ya. Nah, nggak terasa udah 4 hari di Sydney, kayaknya tempat yang dikunjungin juga banyak banget. Dan mulai dari view-nya cakep-cakep, semua sudut kotanya estetik, cuacanya juga enak, dan langitnya biru. Pilihan makanannya juga banyak, mau dari benua manapun ada, dan orangnya juga ramah-ramah. Jadi nggak ada alasan buat nggak main ke Sydney ya guys. Oke, sekian dulu video jalan-jalan edisi Sydney. Pamit pulang ke Perth dulu ya, dan see you when I see you Sydney.